Assalamualaikum Ananda. Hari ini kita akan belajar administrasi infrastruktur jaringan. Nah, lanjutan dari minggu lalu, kali ini kita akan membahas prinsip dan cara kerja firewall. Silahkan disimak ulasan materi serta konfigurasinya pada video berikut ini. Baiklah Ananda, di sini kita akan membahas tentang firewall atau yang sering juga kita istilahkan sebagai dinding api. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode pengamanan pada firewall dan langsung akan kita simulasikan pada Debian. Yang pertama yang kita bahas yaitu cara kerja firewall. Di sini ibaratkan ada suatu jaringan perusahaan yang terhubung ke internet dengan dibatasi oleh konfigurasi firewall pada jaringan tersebut. Nah, firewall ini akan menyaring paket data apapun yang akan dikirimkan ke dalam jaringan perusahaan. Ketika paket itu aman dan bisa diterima, paket akan dilewatkan melalui authorized traffic path. Nah, ketika paket ini mencurigakan, paket akan dibuang melalui unauthorized traffic is rejected. Di sini kita ambil sebuah contoh Ananda, ibaratkan kita memiliki sebuah rumah. Nah, rumah ini kita amankan hanya dengan satu buah pintu masuk saja di depannya, tidak ada pengamanan lain. Otomatis ketika kita ingin memasuki rumah ini, kita hanya memerlukan satu buah kunci untuk membuka pintu. Nah, kita misalkan ada seorang penyusup yang hendak mencuri atau hendak mengambil apapun yang ada di dalam rumah kita. Tentu saja kita sama-sama tahu pencuri ini tidak memiliki kunci rumah untuk pembuka pintu. Cuma pencuri ini hanya membutuhkan sedikit usaha untuk memasuki pertahanan rumah kita. Pencuri cukup mendobrak pintu dan dia bisa masuk serta menguasai apapun yang ada di dalam rumah kita pada saat itu. Nah, berbeda halnya dengan contoh pada rumah kedua Ananda. Di sini ada sebuah rumah sama-sama memiliki satu pintu seperti pada rumah yang pertama. Apa yang membuat rumah ini berbeda? Di sini kita akan memberikan satu buah pagar besi yang lumayan tinggi yang tidak akan mungkin didobrak oleh siapapun. Nah, ketika nanti ada seorang penyusup yang hendak masuk ke rumah ini, tentu saja dia tidak bisa langsung mendobrak pintu kita karena harus melewati pagar besi terlebih dahulu. Nah, kunci pagar tentu juga tidak ada pada sang penyusup. Dia tidak akan sanggup mendobrak pagar yang tinggi dan kuat seperti itu, sehingga dia harus berusaha ekstra untuk memanjat pagar dan kemudian barulah bisa masuk ke dalam pintu. Nah, dalam pengamanannya, firewall memiliki beberapa metode khusus. Yang pertama yaitu metode packet filtering. Cara kerja packet filtering ini yaitu dengan membuat suatu filter yang akan dibandingkan dengan isi paket tersebut. Nah, dalam konfigurasi firewall ini akan ada satu atau beberapa ketentuan sebagai filter. Ketika ada suatu paket yang datang, maka akan dibandingkan dengan isi pada filter tersebut. Jika dirasa paket ini aman, maka akan diteruskan ke dalam jaringan. Ketika isi paketnya mencurigakan, paket tersebut akan ditolak atau dibuang kembali. Nah, yang kedua itu ada namanya metode inspeksi stateful atau stateful inspection. Nah, cara kerja metode ini berbeda. Metode ini tidak membuat protokol untuk filter, melainkan dia memiliki database yang akan dibandingkan dengan isi pada paket yang datang ke perusahaan tersebut.
ketika isi paket ini terdeteksi pada database perusahaan, maka paket ini dianggap aman dan kemudian akan dilewatkan ke dalam jaringan. Baiklah Ananda, sekarang kita mulai melakukan konfigurasi firewall pada Debian. Kita login dengan super user, root, masukkan passwordnya. Nah, kita sudah berhasil masuk ke Linux. Kemudian kita atur IP address-nya dengan mengetikkan perintah berikut: nano/etc/network/interfaces. Jangan lupa S di belakangnya. Nah, ini yang akan kita ketikkan pada tab interface ini. Interface ETH1. Kemudian alamat broadcast-nya. Nah, setelah itu kita simpan, Ctrl X Y enter. Kemudian kita masuk ke nano/etc/sysctl.conf. Kita hapus tanda pagar pada net IP versi 4. Setelah itu kita keluar lagi, kita masuk ke nano/etc/rc.local. Nah, kita masukkan IP tables min-t, nat, min-a. Ini adalah sintaks yang kita masukkan untuk pengaturan IP tables. Setelah itu kita restart networknya supaya semua konfigurasi yang sudah kita masukkan tadi tersimpan dengan baik. Nah, done, berarti konfigurasi kita sudah tersimpan. Kita reboot sistemnya terlebih dahulu. Kemudian login lagi dengan root 123. Nah, setelah itu, jika konfigurasi kita berhasil, harusnya kita bisa ping ke Google, dan ini berhasil. Nah, selanjutnya kita instalkan sistem operasi baru sebagai klien. Di sini kita menggunakan Windows. Jaringan
jaringannya menjadi jaringan internal agar port Windows ini terhubung kepada port Debian. Selanjutnya mulai. Nah, ini proses instalasi kita sudah selesai. Sekarang akan kita atur IP address-nya pada komputer klien ini. Network and Internet Connection. Nah, di sini kita masukkan alamat IP-nya. Dia harus berada pada satu jaringan dengan Debian tadi, sehingga kita gunakan IP 55. Tadi titik 1, sekarang kita gunakan titik 2. Nah, gateway-nya kita masukkan si Debian tadi, DNS-nya 888. Kemudian oke. Nah, kita simpan konfigurasinya. Kita coba lakukan testing pada CMD untuk melihat apakah konfigurasi ini sudah berhasil. Kita lihat apakah IP pada komputer klien ini bisa memanggil IP pada komputer server. Nah, ini kita berhasil melakukan koneksi antara klien dan servernya. Selanjutnya kita coba ping ke DNS-nya. Nah, kita juga sudah bisa terkoneksi ke Google. Coba kita konfigurasi firewall-nya. Kita matikan firewall pada klien ini. Kita lakukan lagi tes ping. Nah, itu ketika firewall-nya kita matikan. Dan sekarang kita coba nyalakan firewall pada komputer klien. Kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, server ini tidak bisa melakukan ping atau tidak bisa berkomunikasi dengan klien karena firewall-nya diaktifkan. Dan kita coba matikan kembali firewall pada komputer klien. Nah, kita cek pada servernya. Kita kembali bisa terkoneksi atau berkomunikasi dengan klien karena firewall-nya sudah kita matikan. Nah, sekarang kita coba
mengakses internet dari klien. Harusnya kita bisa karena server sendiri bisa melakukan koneksi internet. Dan ternyata kita bisa mengakses internet dari klien karena firewallnya sedang kita nonaktifkan ya Ananda. Baiklah Ananda, sekian untuk video pembelajaran tentang prinsip dan cara kerja firewall. Semoga setelah menyaksikan video pembelajaran ini, Ananda bisa memahami dan bisa mempraktikkan sendiri untuk instalasi dan konfigurasi firewall pada suatu jaringan. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang tidak dipahami atau jika ada yang ingin Ananda tanyakan, silahkan kita langsung berdiskusi di grup daring kita, atau Ananda bisa juga saling mendiskusikan antar sesama terlebih dahulu. Ketika sudah menemukan kesulitan yang tidak ada jawabannya, silahkan hubungi Ibu. Baiklah Ananda, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.